Pernahkah kamu belajar selama berjam-jam, tetapi keesokan harinya hampir semua materi yang dipelajari justru terlupakan? Jika pernah, kamu tidak sendirian, karena jutaan siswa di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Masalahnya seringkali bukan karena kurang pintar, melainkan karena menggunakan cara belajar yang kurang tepat. Banyak siswa percaya bahwa semakin lama belajar, semakin banyak ilmu yang akan masuk ke dalam otak. Padahal penelitian menunjukkan bahwa durasi belajar bukanlah faktor yang paling menentukan hasil belajar. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana otak menerima, memproses, dan menyimpan informasi. Otak manusia bukanlah ember kosong yang cukup diisi sebanyak mungkin informasi. Sebaliknya, otak bekerja seperti jaringan yang harus membangun hubungan antar informasi agar mudah diingat. Sayangnya, kebanyakan siswa hanya berusaha menghafal tanpa benar-benar memahami. Akibatnya, informasi hanya bertahan sebentar di memori jangka pendek. Kesalahan pertama yang paling sering dilakukan adalah belajar hanya ketika ujian sudah dekat. Kebiasaan ini dikenal dengan istilah cramming, yaitu mempelajari banyak materi dalam waktu yang sangat singkat. Sekilas cara ini memang terasa efektif karena kita masih mengingat materi beberapa jam setelah belajar. Namun, sebagian besar informasi itu akan cepat menghilang hanya dalam 1 atau 2 hari. Fenomena ini telah lama dijelaskan melalui kurva lupa yang diperkenalkan oleh psikolog Hermann Ebbinghaus. Tanpa pengulangan yang tepat, otak menganggap informasi tersebut tidak penting. Karena itulah kita sering berkata, "Tadi malam hafal, sekarang sudah lupa." Kesalahan kedua adalah membaca materi berulang-ulang tanpa menguji diri sendiri. Membaca ulang memang membuat materi terasa familiar, tetapi rasa familiar bukan berarti benar-benar paham. Dan inilah alasan mengapa banyak siswa merasa sudah siap menghadapi ujian, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Sekarang pertanyaannya, kalau menghafal semalaman bukan cara terbaik, lalu bagaimana sebenarnya otak menyimpan informasi? Jawabannya dimulai dari cara kerja memori manusia yang jauh lebih rumit daripada yang dibayangkan banyak orang. Setiap informasi yang kamu baca tidak langsung masuk ke memori jangka panjang. Informasi baru harus melewati proses perhatian, pemahaman, dan pengulangan sebelum benar-benar tersimpan. Jika salah satu tahap dilewati, kemungkinan besar informasi itu akan cepat menghilang. Inilah sebabnya belajar sambil bermain ponsel membuat hasil belajar menjadi jauh kurang efektif. Setiap kali perhatianmu berpindah, otak membutuhkan waktu untuk kembali fokus pada materi. Fenomena ini disebut attention switching, bukan kemampuan melakukan banyak hal sekaligus. Banyak orang merasa dirinya hebat dalam multitasking, padahal otaknya hanya berpindah fokus dengan sangat cepat. Semakin sering perhatian terpecah, semakin sedikit informasi yang berhasil disimpan oleh otak. Kesalahan berikutnya adalah belajar tanpa pernah mencoba mengingat kembali materi dari ingatan. Padahal proses mengingat kembali justru memperkuat jalur memori di dalam otak. Metode ini dikenal sebagai active recall, salah satu teknik belajar yang terbukti sangat efektif. Daripada membaca satu bab 5 kali, jauh lebih baik membaca sekali, lalu mencoba menjelaskan kembali dengan kata-katamu sendiri. Ketika kamu mampu menjelaskan suatu materi tanpa melihat buku, itu tanda bahwa otak benar-benar mulai memahaminya. Kesalahan lain yang sering dilakukan siswa adalah belajar terlalu lama tanpa beristirahat. Otak juga membutuhkan waktu untuk memproses informasi. Sama seperti otot membutuhkan waktu untuk pulih setelah berolahraga. Istirahat singkat selama beberapa menit dapat membantu menjaga konsentrasi tetap optimal. Bahkan tidur yang cukup memiliki peran penting dalam memperkuat memori yang telah dipelajari sepanjang hari. Jadi, belajar bukan hanya soal berapa lama kamu duduk di depan buku, tetapi bagaimana kamu membantu otak menyimpan informasi dengan cara yang benar. Sekarang kita sudah mengetahui berbagai kesalahan belajar yang sering dilakukan, tetapi bagaimana cara memperbaikinya? Langkah pertama adalah mengubah tujuan belajar, bukan sekadar mengejar nilai tinggi, tetapi benar-benar memahami materi. Ketika tujuanmu adalah memahami, otak akan lebih mudah menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki.
Cara kedua adalah membagi waktu belajar menjadi beberapa sesi pendek daripada satu sesi yang sangat panjang. Teknik ini dikenal sebagai spaced repetition, yaitu mengulang materi secara bertahap dalam beberapa hari atau minggu. Pengulangan yang diberi jeda membuat otak memahami bahwa informasi tersebut penting untuk disimpan dalam jangka panjang. Cara berikutnya adalah menggunakan active recall, yaitu menguji diri sendiri tanpa melihat buku. Meskipun terasa lebih sulit, justru disitulah otak bekerja lebih keras membangun ingatan yang kuat. Kesalahan memang mungkin lebih sering terjadi saat berlatih, tetapi setiap kesalahan adalah kesempatan bagi otak untuk belajar. Jangan takut lupa, karena proses mengingat kembali setelah lupa justru dapat memperkuat memori. Cara lain yang sangat efektif adalah mengajarkan kembali materi kepada orang lain. Jika kamu bisa menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, itu berarti kamu benar-benar memahaminya. Jangan lupakan pentingnya tidur yang cukup, karena sebagian proses pembentukan memori terjadi saat kita tidur. Belajar hingga larut malam, tetapi mengorbankan waktu tidur seringkali justru menurunkan kemampuan mengingat keesokan harinya. Selain tidur, kesehatan tubuh juga berpengaruh terhadap kemampuan otak untuk belajar. Otak membutuhkan energi, oksigen, dan nutrisi agar dapat bekerja secara optimal. Ingatlah bahwa belajar bukan perlombaan siapa yang paling lama membuka buku. Belajar adalah proses melatih otak agar mampu memahami, menghubungkan, dan menggunakan informasi ketika dibutuhkan. Siswa yang berhasil bukan selalu mereka yang memiliki IQ paling tinggi, melainkan mereka yang menggunakan strategi belajar yang tepat dan konsisten. Jadi, mulai hari ini, jangan hanya belajar lebih keras, tetapi belajarlah dengan lebih cerdas, karena perubahan kecil dalam cara belajar dapat menghasilkan perbedaan besar pada masa depanmu.